Beginilah keseharian Kansa Syahla di sekolah. Sepintas ia terlihat seperti anak-anak sebayanya, belajar dan bermain. Namun siapa sangka siswi kelas 5 sekolah dasar Dar El Salam ini sudah menaklukkan puncak-puncak gunung tertinggi di Indonesia. Kalau dalam sehari-hari nggak kelihatan kalau dia itu anak gunung ya, karena dia orangnya lembut dan kemayu gitu ya. Kalau bahasa orang sininya ya, kemayu. Peminim, nggak kelihatan kan, karena dia juga berkerudung panjang gitu. Nah, ketika dia kemarin naik gunung, kakak kelasnya juga pada mencari yang mana yang Kansa gitu kan. Pas dilihat, loh orang kemayu gitu naik gunung ya, kok bisa sampai kayak gitu teman-teman, reaksi teman-temannya. Kansa yang baru berusia 10 tahun ini bercita-cita ingin menaklukkan The Seven Summits of Indonesia alias 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. 6 gunung sudah ia taklukkan, yakni Gunung Semeru, Latimojong, Kerinci, Puncak Gunung Binaya, Gunung Rinjani, serta Gunung Bukit Raya yang baru saja ia taklukkan pada November lalu. Di balik keberhasilan dan kemampuan bocah manis ini ada doa dan dukungan dari keluarga. Aulia Ibnu, ayahnya yang selalu mendampingi dan mengajarkan Kansa soal kegiatan alam terbuka, serta ibu yang selalu mendukung dan menjaganya. Yang selalu biasanya aku berusaha untuk jaga kesehatannya dia ya. Misalnya 1 bulan dia sama sekali nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es. Pokoknya jaga banget kesehatan sama dia tuh harus fit terus saja. Puncak Kartens Piramid di Papua, titik tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter akan menjadi target selanjutnya bagi Kansa. Tim Liputan Kompas TV. Dan akhirnya ini ya tadi yang ditunggu-tunggu sama kita semua ini adalah bagaimana prestasi dari Kansa ini. Jadi Kansa akhirnya pekan lalu, tepatnya di hari tanggal 15 Juli itu berhasil berada di mencapai puncak Kartens. Puncak Kartens adalah puncak tertinggi di Indonesia. Itu adalah cita-cita para penggiat alam luar. Wah, itu luar biasa sekali. Selamat ya Kansa. Yeay, Kansa. Mas Aulia juga terima kasih udah datang lagi. Terakhir kita ketemu belum setahun yang lalu. Juga bercerita tentang rencananya Kansa. Mungkin untuk Anda yang pernah ingat atau yang baru mengenal Kansa. Jadi Kansa pernah hadir di Sapa waktu itu, dan 6 puncak yang didaki. Targetnya kemudian ada Kartens sebagai penutup puncak tertinggi. Dan akhirnya paling sulit, paling mahal. Dan akhirnya tercapai juga pastinya. Kansa sebenarnya capek nggak sih ngerasain ke puncak dari puncak? Enggak capek, orang tidur aja. Capek lah naik gunung. Gimana perasaannya nih? Ya, sebelum itu aku mau ngucapin selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Kamu spesial ya ngucapin Hari Anak Nasional ya. Ada fotonya Kansa itu di puncak gunung juga masih unjuk dia mengucapkan Hari Anak Nasional, bawa spanduk untuk anak-anak Indonesia. Gimana perasaannya? Akhirnya bisa berhasil menaklukkan 7 puncak tertinggi. 7. Perasaannya itu seneng banget, kayak gak nyangka. Terus ini bener gak sih kayak mimpi atau bukan, soalnya kan susah juga, terus panjang aku perjalanannya, terus aku bisa ngelewatinnya. Waduh, luar biasa ya ini ya. Ada nggak sih kesulitannya ketika kamu dibandingkan dengan pegunungan-pegunungan lain ya di puncak Kartens ini? Seperti apa menurut kamu tingkat kesulitannya? Kesulitannya kan Gunung Kartens ini beda dari gunung-gunung yang lain, karena gunungnya itu teknikal, jadi pakai tali-talian, karabiner, alat-alat gitu. Jadi susah. Soalnya kan di tebing gitu, jadi lebih susah, lebih terjal gitu jalurnya. Dan dinginnya minta ampun. Iya, dinginnya juga. Udah pastilah di gunung. Mas Aulia waktu itu sempat itu nggak ngukur berapa dinginnya suhu di atas waktu itu? Dan sampai akhirnya untuk cukup bersahabat bagi Kansa. Kita kan base camp terakhir di Yellow Valley itu ketinggian 4.200, suhunya 4 derajat itu. 4 derajat, 64 gitu. 64 sekitar itu. Sekitar segitu. Nah, untuk gunung Kartens sedingin itu kan kita butuh aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu adalah kita di saat ketinggian udara tipis, suhu dingin. Betul. Oksigen tipis, suhu dingin. Jadi kan tidak bisa langsung naik, harus naik turun. Seperti apa nih untuk Kansa yang umurnya baru 11 tahun ini, Mas? Waktu itu jadi strategi mendakinya? Memang ini pendakian Kartens butuh strategi yang matang nih ya, butuh persiapan yang matang. Jadi sebelum berangkat kita ke Kartens, 2 hari sebelum berangkat ke Papua tuh Kansa sudah berdiam diri di puncak
puncak Pangrango dia. Hah. Jadi Wow. berdiam diri di Gunung Pangrango ketinggian 3000. Jadi dia belajar aklimatisasinya di Pangrango. Oh. Jadi di sana dulu. Jadi turun, besoknya berangkat langsung ke Papua. Jadi masih ada punya bekal lah, dia ada di kepala dia. Itu di beberapa badan. hari sebelumnya tuh? 2 hari. Hanya 2 hari sebelumnya 2 saja hari ya? langsung. Jadi sebelumnya 3 hari kita di sana, turun, besoknya langsung berangkat. Jadi dia udah punya modal nih, di tubuhnya ada ketinggian 3000. Ada menyimpan memori Menyimpan, bahwa betul, ini nih betul, ketinggian betul. ini ya. Sudah adaptasi terlebih dahulu Betul, pastinya, betul, jadi betul. tidak kaget ya. Betul, betul, betul. Oke, Kalau- Hansa, yang paling sulit, yang paling bikin kamu dalam setiap pendakian ya, setiap gunung yang dari 7 puncak yang pasti ada Yang hal paling yang menantang. bikin pengen nyerah gitu. Ada hal yang bikin nggak bisa melangkah, ada hal yang bikin takut. Kalau di Kartens apa waktu itu? Kalau di Kartens waktu itu dinginnya. Dinginnya? Iya. Gak kuat, sempat gak kuat. Sempet gak kuat, terus kan tangannya udah beku banget, udah nggak kerasa gitu, jadinya harus digerak-gerakin lagi, itu udah lemes, gara-gara dingin banget. Oke. Apa yang kamu lakuin saat dingin? Apakah push up, lompat-lompat atau bagaimana? Apa diangkatin sama ayah? Atau gimana Jadi Mas? Kansa selalu saya ingetin digerak-gerakkan terus tangannya. Hmm. Karena bukan hanya Kansa, kita juga saya mengalami. Sampai sekarang juga ujung-ujung jari ini kayak masih agak beku-beku di. Masih kebas gitu ya rasanya? Betul, karena kan kena hujan es. Bentar lagi berhenti Itu hujan es juga? air. Iya, terus-terusan itu. Jadi kurang lebih hampir totalnya 18 jam lah kita. Untuk sampai ke puncak? Ya, ke puncak. Dan itu non-stop ya? Betul, betul nonstop. Karena Mendaki kalau itu. kelamaan berdiri, berdiam kan dingin. Jadi memang harus terus bergerak. Diam pun langsung hanya gerakin tangan gitu aja. Ini stamina-nya berarti kuat sekali nih kan saya. 18 jam. 18 Di titik jam. mana saat kamu merasa, aduh nggak sanggup, nggak Kayaknya kuat? turun aja deh, Nah. Abi gitu. Ada nggak? Ada di titik kamu merasa tuh Ada waktu itu di teras besar. pengen nyerah gitu rasanya? Isa kan itu udah dingin banget juga, udah tangan aku udah beku, terus udah lemes, udah sedikit lemes, tapi nggak nyerah sih. Nggak nyerah. Apa yang kemudian membuat Tenaganya kamu dapat dari mana dong akhirnya? tidak menyerah? Saya sudah Semangatnya dari nawarin mana? Mas Felis, kita udah nawarin waktu itu sama Kansa, kalau memang kamu sudah tidak kuat ya kita stop aja nggak apa-apa. Ini pun sudah, saya sebagai orang tua udah bangga lah kamu bisa sampai di ketinggian 4.500 itu. Tapi dia geleng-geleng kepala, aku mau lanjut. Saat pertama, sampai 3 kali saya tanya itu. Ketika dia berhenti pun, aduh saya... Apa yang membuat Mas Aulia bertanya kepada Hansa seperti itu? Apakah Mas Aulia melihat, wah tampaknya anak saya udah nggak kuat, atau bagaimana? Apakah hanya untuk memotivasi? Ya salah satu motivasi, kedua juga ada beberapa tantangan di atas itu. Kita harus lewatin seling baja itu kan, Burma Bridge itu. Setelah lewat itu masih ada 3 lagi celah-celah yang harus kita lewatin itu loh. Menyeberang dengan tali ya? Betul, tali itu. Nah kita punya rekaman Nah ini itu. dia nih, ada videonya ya. Rekaman Kita lihat video dari videonya Hansa dulu. yang katanya ketakutan di sini, bahkan sampai nangis ya? Awalnya ya, untuk menyeberang dengan tali ya? Nah ini nih, ada kita lihat videonya. Enggak, ada videonya. Nah, yang nangis sih bukan Kansa, sayanya yang nangis. Bapaknya yang Gimana nangis. rasanya gitu ngeliat. Karena harus bergantian ya? Ya itu bergantian. Itu dia jalan sendiri tuh. Nah, tuh. Jadi Hansa saat ini jalan di atas tali Ya, baja. tali baja betul. Tali baja dengan tali pengaman di kiri kanannya. Kiri kanan. Itu buat nyebrangin itu ya? Dia hanya sendiri tuh, dia harus menggunakan cara dia sendiri, langkahnya, tangannya gitu, dia harus jalan tuh. Hansa apa rasanya waktu kamu meniti tali ini? Ngeliat ke bawah nggak? Nggak boleh kan, nggak boleh. Merem, jangan-jangan merem atau hanya lihat ke depan? Dan banyak berdoa. Kalau merem jatuh kan talinya nggak harus dilihat itu. Ini sepanjang berapa meter ini menyeberangnya? Sekitar Ada 10 10 ya, 10 10 meter meter kurang lebih ya, belasan meter ya. Tapi kan itu celah ya kan, antara dinding satu dinding satu. Ya, itu jurang ya di bawah. Dijual dulu langsung. Yang nggak kelihatan, aduh. Dan Mas Felis itu masih ada, setelah ini masih ada 3 lagi. Ada 3 celah lagi. Iya, 3 Harus celah lagi. diikuti dengan tali Betul, baja 3 itu. panjang. Jadi ini baru satu. Baru satu. Baru satu, Tapi Fel. kita sudah nggak bisa ngerekam karena kondisinya sudah dingin, kita sudah nggak bisa buka sarut ininya. Oke, nggak boleh buka sarung tangan. Nah, Loh jadi ini, kita ini bercepat. ayahnya malah Iya nih. nangis. Sayanya nggak kuat karena akhirnya anak saya bisa lewat juga gitu. Padahal aduh, dari awal udah saya Oh, tawar. saya pikir Mas Aulia di sini, saya takut. Wow, ini luar Hebat, biasa Kansa. sekali. Ini hebat loh Kansa. Ini Selamat umur ya. 11 tahun ya Kansa ya? Iya, 11. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu menyeberang itu Kansa? Kan itu tinggi sekali. Apa yang kamu lakuin untuk menenangin diri? Untuk menenangkan diri, apa yang Untuk kamu memberanikan pikirkan? diri nyebrangin jurang itu.
ya pas nyebrang jurang itu aku zikir terus, baca-baca surat. Ya aku nggak berhenti-berhenti gitu. Oke. Iya. Dan itu yang bikin kamu tenang. Iya. Sampai ke puncak juga? Iya sampai ke puncak. Oke. Nah, terus di puncak, Hansa yang sampai duluan. Betul, betul. Kok bisa, Mas? Ya, memang naik ke atas ini kan harus gantian. Jadi di depan itu kalau dia harus roof off, kalau udah clear kita boleh naik. Karena kan harus gantian talinya. Karena kan ada bebatuan, jadi talinya itu harus benar-benar aman itu. Oke. Apa hal yang kamu pertama kali lakukan begitu sampai di puncak Kartens, Hansa? Hal pertama, kamu ingat nggak apa yang pertama kali kamu lakukan pada saat kamu di puncak Kartens? Waktu itu aku langsung takbir. Takbir. Ya, Nangis nggak sih? nangis. Nangis. Langsung bersyukur ya. Langsung kena hujan, Mas. Langsung Iya. hujan. Hujan es itu, jadi kita dah. Jadi tidak lama berada Iya, di tidak puncak. lama, tidak lama. Berapa lama hanya di puncak itu? 3 menit. Paling ya 5 menit atau paling lama 7 menit lah. 7 menit? Sekitar segitu aja. Wow. Dengan perjalanan berjam-jam tapi hanya sekitar sekian. Karena memang dingin sekali, udah nggak bisa. Iya. Kita segera cepat turun gitu. Yang paling lega tentunya ibu kamu ya. Kembali saya lagi dengan- pulang, saya selamat, sehat, sukses lagi. Tapi ini kalau setiap mendaki ini pastinya saat libur sekolah atau seperti apa? Betul. Ini pas libur sekolah kemarin kan liburan pas naikkan kelas kan. Dari kelas 5 naik kelas 6. Nah, sekarang Kansa ada kelas 6 nih. Temennya udah baru. Temannya ada baru. Gimana? Begitu kamu ketemu sama teman-teman lama kamu, Iya, di kamu sekolah. ngabarin aku berhasil di Kartens. Apa kata Gimana tuh teman-teman? tanggapan teman-temannya? Teman-teman kan kaget terus ya ngucapin selamat-selamat gitu. Dan yang kamu pakai ini adalah yang kamu pakai juga di Kartens. gunakan. Ya, persis ini membedakan dengan gunung-gunung lain karena dia harus mengalami perlengkapan Ini harus standar. dibawa terus nih. Dibawa terus ini. Kemudian Plus. backpack juga bawa. Ya, ada bladder hanya buat minum aja. Oke. Ini persiapan fisiknya pastinya kalau mau naik gunung ini harus prima sekali ya, dan juga harus ada latihan-latihan juga ya. Jadi kalau diperkirakan beratnya berapa nih total beban yang ada di badannya Hansa, Mas Aulia? Dari mulai karabiner, Coba Kansa mungkin bisa berdiri kali ya. Ya, Kansa berdiri coba berdiri. Ya ini kita bisa berdiri Kansa. Ini kan banyak banget nih peralatannya nih. Coba ke sini ke tengah sayang. jadi inilah yang harus Nah, Hansa ini bawa nih untuk yang sampai ke Kansa puncak. bawa. Termasuk tadi yang meniti tali baja untuk menyeberang celah-celah antar gunung ya, antar bukit. Itu antar celah betul. Dinding nih. Ini semuanya ayahnya yang mengajari. Ya, ada yang kita belajar sama teman-teman juga yang lain jadi macam-macam. Oke. Dan pada saat pendakian tim di belakang Hansa dan Mas Aulia itu ada berapa orang sih? Ada 5. Aji total sama Kansa jadi berlima. Jadi ada saya Ada 3 orang tim pendukung doang. Hanya 3 orang tim pendukung. Semuanya berhasil ke puncak. Hanya 1 yang enggak. Oh, Hanya 4 yang. Hanya 1 yang kebetulan kena sakit dia. Oke. Dan Ini alat apa ini Kansa? Ya. Bisa dijelasin nggak sama pemirsa di rumah? Ini askender. Oke, Ini scanner itu buat- adalah ya buat naik. naik. Jadi Ya. yang Ini buat Naiknya naik dari ke dinding ya? 4.200 ke Talinya yang 4.800 sekitar 600 meter jadinya. jadi 600 manjat 600 Ya. meter dengan menggunakan Ya, ini. betul. Bentuknya ada yang bermacam-macam, ada yang vertikal, ada yang scrambling gitu, ada yang merayap. Itu belum ada yang lewat lorong-lorong. Wah, luar biasa deh. Luar biasa pokoknya. Kamu udah mengalami itu ya. Luar Itu biasa. cita-cita saya juga loh Hansa. Terima kasih lah ya kamu udah mewakili. Saya udah kagum banget deh ini sama Kansa. Gini, Oke. gini terus. Oh ini jadi dikiniin gitu ya? Iya, betul. 11 tahun, Ini turunnya pakai ini baru dia. Oh, oke. perempuan 11 tahun sudah menaklukkan 7 puncak tertinggi Indonesia. Ini kalau misalnya belum pernah ada catatan, apakah ini sudah menjadi rekor Indonesia Iya. atau dunia? Ada anak 11 tahun yang sudah mendaki 7 puncak tertinggi. Kalau di luar negeri kayaknya belum ada ya anak 11 tahun yang menaklukkan atau mendaki 7 puncak tertinggi Indonesia ya. Iya, betul. Tapi kalau di Indonesia sudah pasti baru Hansa nih. Kalau dari Kang Agi sebagai guide-nya dia, katanya sih untuk Kartens ya, katanya mungkin termuda di dunia kayaknya. Termuda di dunia. Jadi untuk Kansa Kartens. kemungkinan Kartens. adalah orang yang paling termuda di dunia. Ada rencana untuk mengklaim rekor itu kah? Belum tahu, kita sih belum ada. Dari Seven Summit Indonesia, Mas Henry juga minta Kansa suruh daftarin secara resmi di webnya, katanya sevensummit.indonesia.com itu katanya Kansa
kemungkinan katanya masuk yang termuda untuk Seven Summit Indonesia. Jadi akan diklaim rekor itu, dicatatkan Katanya. rekor. Masih belum kesana Mas Welis, saya pikir. Masih baru banget ya, baru 1 minggu loh. Dan dia sudah dia beraktivitas seperti biasa. Iya, biasa aja Padahal dulu. kamu masih capek gak sih? Aduh. Dia udah olahraga sekarang. Udah olahraga? Waduh, Oleh-olehnya kita mana kalah nih? Olahraga ada. Esnya udah mencair. Ke depan langkah apa lagi yang kemudian akan diambil oleh Kansa ini Apa juga nih? Karena Cita-cita kamu? cita-citanya kan ini udah kelas 6 SD juga nih, apakah mau menaklukkan gunung-gunung yang lainnya? Seven Summit dunia. Aha. Gimana? Hansa gimana cita-citanya? Mana gunung lagi? Aku pengen banget naik gunung Seven Summit dunia juga. Terus yang di Indonesia juga banyak yang aku belum naikin, jadi aku pengen juga naikinnya. Masih mau naik gunung lagi? Apa yang terdekat? Masih. Paling kamu pengen di Indonesia dulu, yang paling kamu pengen lagi selanjutnya kira-kira di gunung apa? Di Indonesia aku pengen banget naik Gunung Leuser. Loser. Oh, oke. Berat juga tuh. Gunung Memang paling jauh kayaknya tuh. paling jauh. Di Aceh sana. Berat. Hutannya juga. Hutannya berat. Tingginya sih nggak begitu dibandingkan yang lain, tapi ya medannya luar biasa. Ini luar biasa membanggakan sekali. Thank you ya, Saya selamat. kagum sekali nih. Iya. Selamat Hari Nasional buat Hansa. Makasih Mas Aulia. Sama, Mas Terima Welis, kasih sudah datang ke Makasih. sini. Terus berkarya dan berprestasi untuk Indonesia ya. Pastinya. Untuk menginspirasi anak-anak Indonesia. juga. Semangat. Semangat. Jangan lupa belajar pastinya. Ya, kita nggak pernah nyangka ya. Waduh. Never judge the book by its cover. Banget. Ini kalau ngelihat Kansanya, aduh badannya kayak saya gitu kan, kecil-kecil gitu. Tapi wah luar biasa tenaganya.